Hubungan intim adalah bagian alami dari kehidupan manusia, sebuah ekspresi kasih sayang dan kedekatan emosional yang tidak terbatas oleh usia. Bagi banyak pasangan, terutama yang telah hidup bersama puluhan tahun, keintiman fisik tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kehangatan hubungan rumah tangga. Tidak sedikit pasangan lansia yang masih menikmati hubungan seksual sebagai bentuk cinta dan kedekatan yang tak lekang oleh waktu. Bahkan, sejumlah penelitian ilmiah menunjukkan bahwa aktivitas seksual di usia tua dapat membawa manfaat psikologis dan emosional, seperti mengurangi stres, meningkatkan rasa bahagia, dan memperkuat ikatan batin antara pasangan. Namun, di balik sisi positif tersebut, terdapat kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami banyak perubahan, mulai dari penurunan stamina, gangguan peredaran darah, hingga masalah kesehatan kronis seperti jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Dalam kondisi seperti itu, aktivitas seksual yang dulunya terasa ringan bisa menjadi beban berat bagi tubuh lansia. Karena itulah, para dokter dan ahli kesehatan kini mulai menyuarakan peringatan tegas. Hubungan intim di usia tua bukan hanya soal keinginan, tapi juga soal kesiapan, fisik dan keselamatan. Aktivitas ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, bukan sekadar semangat, karena salah langkah bisa berujung pada risiko kesehatan yang fatal. Awal peringatan dari kalangan medis seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami penurunan fungsi organ, termasuk sistem kardiovaskular, pernapasan, dan otot. Hal ini membuat para dokter dan pakar kesehatan mulai memberi perhatian lebih terhadap aktivitas-aktivitas fisik yang dilakukan oleh lansia, salah satunya hubungan intim. Meskipun hubungan seksual memiliki manfaat emosional, tidak semua orang lanjut usia memiliki kondisi tubuh yang memungkinkan mereka menjalankannya dengan aman. Karena itu, banyak dokter kini secara terbuka menyampaikan peringatan tentang risiko kesehatan serius yang dapat muncul jika hubungan seksual dilakukan tanpa batasan atau pertimbangan medis yang tepat. Beban fisik yang tidak terlihat aktivitas seksual, walau terlihat sederhana, sebenarnya melibatkan kerja jantung, peningkatan tekanan darah, kontraksi otot, serta lonjakan hormon. Pada tubuh lansia yang sudah melemah, aktivitas ini bisa menjadi beban berat. Dalam kondisi tertentu, jantung harus memompa darah lebih cepat dan kuat, yang bagi penderita penyakit jantung dapat memicu gangguan irama jantung atau bahkan serangan mendadak. Apa yang dulu bisa dilakukan dengan mudah saat muda, kini bisa menjadi aktivitas yang sangat menantang secara fisik bagi orang lanjut usia. Risiko serangan jantung salah satu risiko paling umum dan berbahaya yang diperingatkan oleh dokter adalah serangan jantung. Banyak kasus medis mencatat bahwa serangan jantung saat atau setelah hubungan seksual seringkali terjadi pada pria lansia, terutama yang memiliki riwayat penyakit jantung, namun tetap memaksakan diri untuk aktif secara seksual. Dalam kondisi seperti ini, jantung tidak mampu menangani tekanan tambahan dari aktivitas tersebut. Ketika detak jantung meningkat secara tiba-tiba dan aliran darah menjadi tidak stabil, serangan jantung pun bisa terjadi tanpa peringatan. Ancaman stroke dan sirkulasi. Otak selain jantung, otak juga rentan mengalami gangguan saat tekanan fisik meningkat. Aktivitas seksual yang intens bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah, dan pada lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, hal ini bisa meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah di otak, suatu kondisi yang dikenal sebagai stroke. Stroke akibat hubungan seksual memang jarang terjadi, tetapi bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tekanan darah sebelum melakukan aktivitas seksual sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi, gangguan pernapasan, dan kelelahan. Akut banyak lansia juga mengalami masalah pada sistem pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Dalam kasus ini, aktivitas fisik seperti hubungan seksual dapat memicu sesak napas, rasa lelah berlebih, hingga kehilangan kesadaran.
Ketika oksigen tidak cukup mengalir ke otak dan jantung selama aktivitas tersebut, kondisi tubuh bisa menurun drastis. Kelelahan ekstrem pasca hubungan intim juga bisa menjadi pertanda bahwa tubuh tidak siap menjalankan aktivitas itu secara penuh. Risiko psikologis, rasa cemas, dan trauma tak hanya risiko fisik, hubungan seksual yang tidak terkontrol juga bisa membawa dampak psikologis. Lansia yang mengalami komplikasi saat berhubungan intim, misalnya tiba-tiba merasa sakit dada atau pusing, bisa mengalami kecemasan atau trauma. Akibatnya, bukan hanya kesehatan yang terganggu, tetapi juga kualitas hubungan suami istri menjadi menurun karena rasa takut akan bahaya yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dokter menyarankan pendekatan yang lebih tenang dan terbuka dalam membicarakan kesehatan seksual di usia lanjut, termasuk kesiapan mental masing-masing pasangan. Pentingnya konsultasi medis. Terlebih dahulu untuk menghindari risiko-risiko tersebut, para ahli menegaskan pentingnya berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk aktif kembali dalam aktivitas seksual. Pemeriksaan seperti tes fungsi jantung, tekanan darah, kadar gula, dan kondisi stamina secara umum sangat membantu untuk menentukan apakah tubuh masih dalam kondisi aman. Dokter juga dapat memberikan saran, termasuk jika perlu, penggunaan obat-obatan, penunjang atau modifikasi aktivitas agar tetap bisa dilakukan secara aman dan nyaman. Edukasi dan kesadaran yang harus dibangun pada akhirnya, edukasi mengenai batas kemampuan tubuh di usia lanjut sangatlah penting. Hubungan intim tidak lagi bisa dijalani dengan cara yang sama seperti di usia muda. Kesadaran diri dan komunikasi dengan pasangan adalah kunci utama. Alih-alih memaksakan diri demi memenuhi hasrat sesaat, menjaga keselamatan dan kesehatan jangka panjang jauh lebih bijak. Peringatan dokter bukan untuk melarang, tetapi untuk melindungi, agar lansia tetap bisa menikmati hubungan yang sehat, baik secara fisik maupun emosional. Kompleksitas kesehatan. Lansia seiring bertambahnya usia, tubuh, manusia mengalami penurunan fungsi secara alami. Lansia biasanya menghadapi berbagai kondisi kesehatan kronis yang saling berkaitan. Penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, osteoporosis, dan gangguan paru-paru adalah beberapa di antaranya. Kondisi-kondisi ini bukan hanya menurunkan kualitas hidup secara umum, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kemampuan tubuh dalam menjalankan aktivitas fisik, termasuk hubungan intim. Karena itu, setiap aktivitas yang membutuhkan tenaga, seperti hubungan seksual, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hipertensi, si pembunuh. Diam-diam hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit kronis yang paling umum dijumpai pada lansia. Masalahnya, hipertensi sering tidak menampakkan gejala hingga terjadi komplikasi serius. Saat seseorang dengan tekanan darah tinggi melakukan aktivitas seksual, tekanan darah bisa melonjak drastis dan menyebabkan pembuluh darah pecah, terutama di otak, stroke, atau di jantung, serangan jantung. Tanpa pengawasan medis, aktivitas yang seharusnya menyenangkan ini justru bisa menjadi malapetaka. Diabetes dan komplikasi. Saraf diabetes pada lansia tidak hanya memengaruhi kadar gula darah, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan saraf, neuropati, gangguan aliran darah, dan penurunan fungsi organ seksual. Pada pria, diabetes bisa memicu disfungsi ereksi, sementara pada wanita bisa terjadi penurunan lubrikasi alami. Lebih dari itu, penderita diabetes yang memaksakan diri untuk melakukan aktivitas fisik berat, termasuk hubungan seksual, berisiko mengalami kelelahan ekstrim, gula darah drop, atau bahkan kehilangan kesadaran jika tidak mengelola kondisi dengan baik. Penyakit jantung dan risiko fatal penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian paling umum pada usia lanjut. Penderita penyakit ini seringkali mengalami penyempitan pembuluh darah, lemahnya otot jantung, atau gangguan irama jantung. Dalam kondisi seperti ini, aktivitas seksual dapat menyebabkan jantung bekerja terlalu keras. Irama jantung yang tidak stabil selama aktivitas seksual bisa memicu fibrilasi ventrikel, kondisi darurat yang berujung pada henti jantung mendadak. Karena itulah,
Para dokter sangat menganjurkan pasien jantung untuk menjalani evaluasi medis sebelum melakukan aktivitas seksual. Gangguan pernapasan dan keterbatasan. Oksigen lansia juga banyak yang menderita gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, kronis, atau penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Ketika tubuh kekurangan oksigen saat melakukan hubungan intim, risiko sesak napas, pusing, bahkan kehilangan kesadaran meningkat. Sistem pernapasan yang tidak stabil bisa menyebabkan komplikasi berat dalam hitungan menit. Itulah sebabnya aktivitas fisik seperti hubungan seksual harus dilakukan dalam ritme lambat dan posisi yang tidak membebani pernapasan. Osteoporosis dan kerapuhan. Tulang selain penyakit organ dalam, lansia juga rentan mengalami osteoporosis, yaitu penurunan kepadatan tulang yang membuat tubuh mudah cedera. Posisi hubungan intim yang tidak tepat atau terlalu agresif dapat menyebabkan patah tulang atau cedera pada sendi dan punggung. Cedera ini seringkali tidak langsung terasa, tetapi menimbulkan rasa nyeri berkepanjangan setelahnya. Karena itu, selain mempertimbangkan kondisi organ dalam, lansia juga perlu memperhatikan kondisi rangka dan otot saat ingin menjalani hubungan intim. Pentingnya pemeriksaan dan pendekatan terpadu. Melihat banyaknya penyakit kronis yang diderita lansia dan kompleksitas risikonya, para ahli medis menekankan pentingnya pendekatan terpadu sebelum memutuskan untuk aktif secara seksual. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, elektrokardiogram, EKG, serta evaluasi kekuatan fisik secara keseluruhan menjadi langkah awal yang sangat dianjurkan. Lebih dari itu, keterbukaan komunikasi antara pasangan serta konsultasi dengan dokter sangat penting agar aktivitas seksual tetap bisa dinikmati tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan. Pentingnya kesadaran tubuh sebelum beraktivitas seksual. Aktivitas seksual, meskipun tampak ringan, merupakan bentuk aktivitas fisik yang cukup menguras energi. Bagi lansia, kesiapan fisik menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan. Dokter menekankan bahwa sebelum melakukan hubungan intim, lansia dan pasangannya harus peka terhadap kondisi tubuh masing-masing. Tubuh biasanya memberikan sinyal atau peringatan awal jika tidak dalam kondisi optimal. Memahami sinyal-sinyal ini sangat penting untuk mencegah kejadian medis yang tidak diinginkan saat berhubungan intim. Cepat lelah tanpa aktivitas berat salah. Satu tanda paling umum bahwa tubuh tidak siap untuk aktivitas seksual adalah kelelahan yang berlebihan bahkan sebelum aktivitas dimulai. Bila seseorang merasa cepat lelah hanya karena berjalan beberapa meter, naik tangga, atau berdiri terlalu lama, maka itu pertanda bahwa stamina tubuh sedang rendah. Memaksakan hubungan intim dalam kondisi ini hanya akan membuat tubuh bekerja lebih keras dan berisiko memperburuk kondisi kesehatan yang mungkin sedang melemah. Nyeri dada. Saat aktivitas ringan, rasa nyeri atau tekanan di bagian dada adalah tanda bahaya yang harus mendapat perhatian serius. Jika rasa nyeri muncul saat melakukan aktivitas ringan seperti membungkuk, mengangkat benda kecil, atau sekadar berbicara sambil berjalan, maka ini bisa menjadi gejala penyakit jantung koroner. Melanjutkan ke aktivitas seksual dalam kondisi ini sangat berbahaya karena bisa memicu serangan jantung mendadak. Dokter menyarankan agar setiap rasa tidak nyaman di dada langsung diperiksa dan tidak diabaikan. Sesak napas dan kesulitan. Bernapas. Sesak napas yang muncul secara tiba-tiba atau bahkan saat istirahat menjadi tanda bahwa paru-paru atau jantung mungkin tidak berfungsi dengan baik. Saat berhubungan intim, kebutuhan tubuh akan oksigen meningkat. Jika sistem pernapasan sudah terganggu sejak awal, maka tubuh tidak akan mampu memenuhi kebutuhan oksigen tambahan. Ini bisa menyebabkan tubuh melemah, merasa tercekik, atau bahkan kehilangan kesadaran saat berhubungan. Oleh karena itu, lansia yang sering mengalami sesak napas harus sangat berhati-hati. Pusing, pandangan kabur, atau tidak seimbang. Gejala pusing, merasa melayang, atau kehilangan keseimbangan menunjukkan bahwa aliran darah ke otak mungkin terganggu. Kondisi ini bisa disebabkan oleh tekanan darah rendah, anemia, atau gangguan saraf.
Aktivitas seksual dalam kondisi seperti ini dapat memperburuk gejala, bahkan memicu pingsan. Jika seseorang merasa goyah saat berdiri atau berbaring, atau mengalami pandangan buram sebelum aktivitas intim, maka sebaiknya aktivitas tersebut ditunda dan dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Detak jantung tidak teratur atau terlalu cepat. Detak jantung yang tidak teratur, terlalu cepat, takikardia, atau terlalu lambat, bradikardia, adalah gejala yang tidak boleh dianggap enteng. Irama jantung yang tidak normal bisa menjadi tanda adanya masalah pada sistem kardiovaskular. Bila dirasakan sebelum atau saat aktivitas seksual, maka hubungan harus dihentikan segera. Detak jantung yang tidak stabil bisa berujung pada gagal, jantung mendadak atau gangguan irama serius, seperti fibrilasi atrium. Pemeriksaan EKG sangat disarankan untuk mengetahui penyebab pastinya. Keringat dingin dan mual. Tanpa sebab terkadang, tubuh menunjukkan sinyal dalam bentuk keringat dingin, mual, atau perasaan tidak nyaman secara umum. Meskipun tampak ringan, gejala-gejala ini seringkali menjadi pertanda awal kondisi serius seperti serangan jantung atau tekanan darah turun drastis. Apalagi jika gejala muncul mendadak tanpa penyebab jelas. Lansia yang merasakan gejala ini sebaiknya tidak memaksakan diri untuk berhubungan intim, karena kondisi tubuh bisa memburuk dalam hitungan menit. Pentingnya mendengarkan tubuh dan berkonsultasi. Kesimpulannya, tubuh manusia, khususnya di usia lanjut, memiliki bahasa sendiri untuk memberitahu kapan ia sudah tidak sanggup. Hubungan intim seharusnya dilakukan dalam kondisi nyaman, aman, dan tidak memaksakan diri. Jika satu atau beberapa tanda-tanda di atas muncul, sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter untuk pemeriksaan menyeluruh. Dengan memahami sinyal tubuh, lansia dapat terhindar dari risiko kesehatan serius dan tetap menjaga kualitas hidup serta hubungan dengan pasangannya secara bijaksana. Menikmati keintiman dengan cara yang lebih bijak. Menjadi lansia bukan berarti harus melepaskan seluruh aspek keintiman dalam hubungan. Justru di usia ini, keintiman bisa memiliki makna yang lebih dalam dan emosional. Keintiman tidak selalu identik dengan hubungan seksual fisik. Banyak pasangan lansia yang justru menemukan kedamaian dan kepuasan emosional dari bentuk-bentuk keintiman yang lebih sederhana namun penuh makna, seperti berbagi cerita, saling memeluk, atau hanya duduk berdampingan dalam keheningan yang hangat. Sentuhan, pelukan, dan kedekatan fisik non-seksual. Sentuhan ringan, pelukan hangat, atau genggaman tangan dapat memberikan efek psikologis yang luar biasa, seperti menurunkan hormon stres, kortisol, dan meningkatkan hormon oksitosin, hormon cinta dan kebahagiaan. Bagi lansia, keintiman jenis ini justru lebih aman, tidak membebani fisik, dan tetap menciptakan kedekatan emosional yang dalam. Dalam banyak kasus, pasangan lansia melaporkan bahwa kontak fisik yang lembut lebih mereka nikmati daripada aktivitas seksual intens yang melelahkan. Komunikasi emosional yang terbuka dan jujur salah. Satu bentuk keintiman terpenting adalah komunikasi yang jujur dan terbuka antara pasangan. Di usia lanjut, berbicara dari hati ke hati tentang perasaan, kebutuhan, dan keterbatasan bisa memperkuat ikatan emosional. Mengakui bahwa tubuh sudah tidak sekuat dulu bukanlah kelemahan, tetapi bentuk kedewasaan. Komunikasi yang sehat memungkinkan pasangan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik, saling memahami, dan tidak merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Merawat dan diperhatikan, bentuk cinta. Sejati merawat pasangan saat sakit, menyiapkan obat, menyuapi makanan, atau menemani ke dokter adalah bentuk cinta yang tidak kalah romantis. Bagi banyak pasangan lansia, perawatan sehari-hari justru menjadi sarana ekspresi kasih sayang yang paling nyata. Aktivitas-aktivitas kecil ini membangun keintiman emosional dan menciptakan rasa dihargai serta disayangi, jauh lebih bermakna dibanding aktivitas seksual fisik yang terlalu dipaksakan. Aktivitas ringan bersama untuk mempererat hubungan berjalan. Kaki santai, bercocok tanam, memasak bersama,
Atau menonton film favorit bisa menjadi momen berdua yang menyenangkan dan mempererat ikatan emosional. Aktivitas ringan seperti ini menstimulasi otak, menjaga kesehatan tubuh, sekaligus menciptakan kekenangan bersama yang berharga. Dengan menghabiskan waktu secara positif, pasangan lansia tetap bisa merasa dekat dan intim tanpa perlu melibatkan aktivitas seksual yang berat secara fisik. Aktivitas seksual aman jika masih ingin dilakukan, jika pasangan masih ingin melakukan hubungan seksual, maka ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti agar tetap aman. Pertama, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan tubuh dalam kondisi siap. Kedua, ikuti anjuran dokter, terutama jika menggunakan obat-obatan seperti untuk jantung, tekanan darah, atau diabetes. Ketiga, pilih posisi yang tidak terlalu melelahkan dan tidak memberikan tekanan besar pada dada, punggung, atau sendi. Keempat, jangan memaksakan durasi yang lama. Lakukan dengan santai, perlahan, dan penuh pengertian. Konsultasi seksolog atau psikolog untuk lansia jika pasangan merasa bingung atau tidak nyaman membicarakan masalah keintiman, berkonsultasi dengan seksolog atau psikolog bisa menjadi jalan keluar yang sangat membantu. Pakar-pakar ini dapat memberikan panduan praktis, pendekatan medis, dan dukungan emosional yang sesuai dengan kondisi lansia. Dengan edukasi dan pendampingan yang tepat, pasangan lansia bisa kembali menikmati hubungan yang harmonis dan memuaskan secara emosional tanpa membahayakan kesehatan fisik. Menikmati tahap kehidupan dengan penuh syukur dan cinta usia senja adalah fase kehidupan yang penuh kebijaksanaan. Menikmati cinta dan keintiman di usia tua tidak harus selalu dalam bentuk fisik, tetapi bisa dalam bentuk kasih yang mendalam, pengertian yang tulus, dan kehadiran yang menenangkan. Menyadari bahwa cinta sejati tidak bergantung pada fisik, melainkan pada jiwa yang saling menerima dan merawat adalah kunci utama untuk hidup bahagia hingga akhir usia. Dengan sikap saling menghargai dan pendekatan yang bijak, lansia tetap bisa hidup dalam pelukan cinta yang hangat dan penuh makna. Seksualitas di usia tua. Bukanlah tabu. Banyak orang masih menganggap seksualitas pada lansia sebagai topik yang tabu, bahkan canggung untuk dibicarakan di ruang publik atau keluarga. Padahal, kebutuhan emosional dan fisik tidak serta-merta menghilang hanya karena usia bertambah. Lansia tetap memiliki hasrat, kebutuhan akan kedekatan, dan keinginan untuk merasa dicintai. Justru karena tubuh mengalami perubahan, seksualitas pada usia lanjut harus dipahami dan dikelola dengan lebih bijaksana, bukan diabaikan apalagi dianggap memalukan. Edukasi sebagai bentuk pencegahan. Risiko kurangnya pengetahuan tentang batas fisik dan kondisi kesehatan menyebabkan banyak lansia melakukan aktivitas seksual tanpa memahami risiko yang menyertainya. Inilah mengapa edukasi seksualitas sangat penting untuk menghindari kejadian-kejadian fatal seperti serangan jantung, stroke, cedera, atau komplikasi kesehatan lainnya. Edukasi juga membantu lansia dan pasangannya memahami cara menikmati keintiman tanpa membahayakan diri sendiri. Peran tenaga medis dan keluarga dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya memiliki peran besar dalam memberikan informasi yang jelas, ilmiah, dan tanpa menghakimi kepada lansia. Namun, keluarga juga tidak boleh lepas tangan. Dukungan dari anak atau cucu yang dewasa dalam bersikap akan sangat membantu lansia merasa nyaman untuk terbuka tentang kebutuhan atau masalah seksual yang mereka alami. Sikap terbuka dan penuh empati akan jauh lebih bermanfaat dibanding menghindari topik ini. Pendidikan seksual tidak hanya untuk remaja selama ini. Pendidikan seksual lebih banyak difokuskan pada remaja dan dewasa muda. Padahal, lansia juga membutuhkan informasi seputar perubahan tubuh, efek obat terhadap fungsi seksual, dan cara menjaga keintiman yang sehat. Memberikan ruang diskusi yang sopan, terarah, dan berbasis medis akan sangat membantu lansia menjalani kehidupan seksual yang bermartabat, aman, dan menyenangkan sesuai kapasitas fisik mereka. Menghindari stigma dan malu.
Bertanya banyak lansia enggan bertanya tentang seksualitas karena takut dianggap tidak pantas atau malu dihakimi. Padahal, ketidaktahuan jauh lebih berbahaya daripada rasa malu. Edukasi yang ramah usia, seperti buku panduan lansia, konsultasi privat, atau program penyuluhan di puskesmas dan komunitas, dapat menjadi jalan keluar yang efektif. Memberikan informasi dalam suasana yang hangat dan terbuka sangat membantu mereka merasa dihargai dan tidak sendiri. Hidup sehat, aman, dan tetap menyenangkan di usia senja tujuan akhir dari edukasi seksualitas bagi lansia bukan sekadar mencegah risiko, tapi juga memastikan bahwa mereka tetap dapat menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh cinta. Keintiman yang sehat dan bertanggung jawab bisa menjadi sumber kebahagiaan, memperkuat hubungan pasangan, dan mencegah rasa kesepian atau depresi. Dengan informasi yang benar, lansia dapat menjalani hubungan yang memuaskan baik secara fisik maupun emosional tanpa membahayakan kesehatan. Pada akhirnya, seksualitas di usia tua bukan hal yang salah atau memalukan. Yang penting adalah bagaimana menjalaninya dengan kesadaran, tanggung jawab, dan pemahaman akan kondisi tubuh sendiri. Edukasi menjadi pondasi penting untuk memastikan hal ini. Ingat, lebih baik mencegah daripada menyesal. Karena di usia senja, tidak ada harta yang lebih berharga dari kesehatan dan hubungan yang harmonis.